Konflik sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang terjadi perselisihan antar individu atau kelompok masyarakat. Jika perselisihan itu menimbulkan masalah dalam waktu lama, kita mengenalnya dengan istilah konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin configer yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menindihkan pihak yang lain atau membuatnya tidak berdaya. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik. Konflik di dalam masyarakat wajar terjadi, tetapi akan sangat merugikan jika konflik diwarnai oleh kekerasan. Ada beberapa jenis konflik antara lain: 1. Konflik antar pribadi. 2. Konflik antar kelompok sosial. 3. Konflik antar kelompok yang tidak terorganisir dengan kelompok yang terorganisir. 4. Konflik nasional atau perang saudara. Konflik antar pribadi bisa berkembang menjadi konflik antar kelompok sosial. Jika konflik berkepanjangan dan diwarnai kekerasan, akan banyak kerugian yang diderita. Dampak konflik sosial. 1. Solidaritas kelompok. Ketika seseorang memihak kelompoknya, maka solidaritas pada sesama anggota kelompok meningkat. Penentangan pada kelompok lain akan ditampakkan, demikian juga keberpihakannya pada kelompoknya. 2. Retaknya hubungan. Pada saat konflik, kelompok-kelompok yang saling bertentangan akan menghindari hubungan dan kerjasama. Jika mereka dapat menekan kebutuhan akan kerjasama itu, konflik mereka akan semakin meruncing. Masing-masing merasa benar dan tidak membutuhkan kelompok yang lain. Kadang-kadang demi mempertahankan itu, kebutuhan akan diabaikan atau dikorbankan. 3. Perubahan kepribadian. Konflik mempengaruhi kepribadian setiap individu. Orang yang berada di tengah konflik diliputi perasaan curiga, dendam, dan lain-lain. 4. Kerugian harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Jika perasaan dendam dan kebencian bertemu dengan kekerasan, maka kerugian harta benda dan jiwa sering terjadi. Kelompok-kelompok yang bertentangan tidak segan-segan berupaya meniadakan kelompok yang lain, meskipun harus dengan cara kekerasan. 5. Dominasi atau penaklukan. Jika salah satu kelompok yang bertikai lebih kuat, maka kelompok itu akan mendominasi atau melakukan penaklukan kelompok yang lain. Kadang satu kelompok masyarakat menginginkan lenyapnya kelompok yang lain atau hilangnya pendapat, pendirian atau tradisi kelompok yang ditaklukkannya. Penyebab konflik. Konflik sebagian besar disebabkan oleh adanya perbedaan, antara lain: 1. Perbedaan antara individu. Seseorang memiliki perbedaan-perbedaan baik dengan sesama kelompoknya atau dengan orang di luar kelompoknya. Perbedaan itu meliputi pendirian, perasaan, atau sikapnya pada sesuatu. Perbedaan pendapat kerap menjadi sebab konflik sosial. Misalnya, jika ada pentas musik di dekat tempat tinggalmu, tentunya tidak semua orang dapat menerimanya. Sebagian orang mungkin merasa terhibur, sebagian lainnya mungkin malah terganggu. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Kebudayaan atau tradisi yang melingkupi seseorang sangat mempengaruhinya. Apalagi kalau kebutuhan atau tradisi itu tidak mengajarkan untuk menghargai perbedaan. Ketika ia berada di luar lingkungannya atau bertemu dengan orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda, seringkali terjadi konflik. Konflik sering terjadi juga karena perbedaan pendapat yang didasari latar belakang agama. 3. Perbedaan kepentingan ini kemudian juga menghasilkan pertentangan yang berujung konflik. Misalnya perbedaan antara kepentingan pengusaha dan buruh. Pengusaha selalu menginginkan keuntungan yang besar dan buruh menginginkan penghasilan yang sebesar-besarnya.
Pertentangan atau konflik semacam ini selalu terjadi di berbagai tempat di dunia. 4. Perubahan nilai dalam masyarakat. Orang terkadang sulit menerima perubahan, apalagi jika dalam waktu singkat, bahkan mendadak. Misalnya saja, proses industrialisasi mengubah masyarakat dari gotong royong dan kekeluargaan menjadi individualistis dan materialistis. Mengatasi konflik. Konflik tidak akan terjadi jika orang dapat saling menghargai perbedaan. Ketika dua kelompok yang bertentangan mencapai saling pengertian, mereka akan mencoba menenangkan konflik. Ketika kamu berada dalam konflik, lakukan langkah-langkah berikut. Patuhi aturan keamanan seperti jam malam, larangan membawa senjata. Jangan ikut serta memperkeruh keadaan. Hindari membuat masalah dengan kelompok yang bertentangan dengan kelompok di mana kamu berada. Beritahulah orang tuamu atau keluarga lainnya jika hendak bepergian. Saling memaafkan dan hargailah temanmu. Tidak memelihara rasa dendam, iri, dan cemburu. Selalu rela dalam memberikan pertolongan tanpa membeda-bedakan. Buatlah kegiatan yang bisa mempererat persahabatan, misalnya dengan memperbanyak teman, dengan saling mengirimkan kartu ucapan dan surat persahabatan. Jadilah remaja yang bersahabat. Indahnya persahabatan. Alangkah indahnya kalau damai, tidak ada tawuran, pertengkaran, tapi saling memberikan senyum, menyapa, dan tentu saja jadi menambah persahabatan. Nah, untuk mendukung persahabatan dan dunia yang damai, sebagai anggota PMR Wira, kita dapat melakukan hal-hal kecil, tapi tentu saja akan berarti. Buatlah kartu ucapan persahabatan, kerahkan ide kreatifmu, buatlah sesuai dengan pilihanmu, baik kata-kata, gambar, maupun warnanya. Tentu saja ucapan persahabatan yang kita tulis untuk mengajak orang-orang agar menjaga perdamaian dan menghindari permusuhan. Lalu kirimkan ke teman-teman sekolah, teman bermain, atau kepada kerabatmu, adik atau kakak. Kartu boleh kok dikirimkan saat hari raya keagamaan, hari ulang tahun, atau hari-hari lain yang kita pilih. Mereka pasti senang mendapatkan kartu dan ucapan buatan kita. Boleh kok mengajak teman-teman yang lain bergabung dalam membuat kartu ini. Kan lebih asyik kalau dibuat bersama-sama.